Sebelum kita belajar, yuk perhatikan lingkungan sekitarnya. Kalau ada sampah, tolong dibuang terlebih dahulu ya. Kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Nah, hari ini kita akan merujaah Quran Surat Al-Baqarah ayat 56 sampai dengan 60. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأثوا في الأرض مفسدين. Nah, hafalan hari ini adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 114. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Nah, ayo kita cari hukum bacaan nun sukun atau tanwin pada ayat 114. Izhar, idgham bigunnah, idgham bigunnah, idgham bigunnah, idgham bigunnah, izhar. Subtema kita hari ini adalah hewan sahabatku. Nah, kita akan mempelajari tentang teks laporan dan menentukan ide pokok setiap paragrafnya. Tahukah kamu apa itu teks laporan? Teks laporan adalah suatu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan berupa hasil pengamatan atau observasi.
Nah, hal yang diamati dapat berupa hewan, tumbuhan, alam, fenomena sosial, fenomena alam, ataupun hasil karya manusia. Adapun struktur penyusunannya, 1. Pernyataan umum atau pengantarnya. 2. Aspek yang dilaporkan. Pembahasan mengenai objek atau benda yang kita amati. Nah, ayo dengarkan teks laporan tentang burung makau berikut ini. Kemudian kita tentukan ide pokoknya ya. Makau merupakan salah satu spesies burung dari keluarga burung beo yang terkenal akan keindahan bulunya. Habitat burung tersebut berada di hutan hujan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Burung tersebut memiliki bulu berwarna-warni yang tampak cantik, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Makau memiliki kondisi fisik yang tidak jauh berbeda dari burung beo pada umumnya. Paruhnya besar dan kuat. Jari-jari kakinya pun kuat, sehingga dapat digunakan untuk mencengkram cabang pohon dan memeriksa benda yang dicengkramnya. Selain itu, makau memiliki lidah yang dapat membantunya menelan makanan. Nah, ayo kita cari kalimat utama dan ide pokok dari paragraf 1 dan 2 tersebut. Kita mulai dari paragraf pertama. Paragraf pertama menjelaskan tentang makau. Apa itu makau? Makau adalah salah satu spesies dari keluarga burung beo. Nah, dapat kita ketahui bahwa kalimat utama paragraf pertama terdapat pada awal paragraf, yaitu makau merupakan salah satu spesies burung dari keluarga burung beo yang terkenal akan keindahan bulunya. Nah, setelah kita mendapat kalimat utama, tentunya kita bisa menentukan ide pokok paragraf atau inti pembahasan dalam suatu paragraf. Nah, ide pokok paragraf pertama adalah keindahan bulu burung makau. Sekarang kita lanjut paragraf kedua. Paragraf kedua masih menceritakan tentang makau. Nah, bagaimana kondisi fisik burung makau? Dijelaskan bahwa burung makau memiliki kondisi fisik yang tidak jauh berbeda dari burung beo pada umumnya. Kita dapat mengetahui bahwa kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf, yaitu makau memiliki kondisi fisik yang tidak jauh berbeda dari burung beo pada umumnya. Setelah menemukan kalimat utama, kita dapat menentukan ide pokok atau inti pembahasan dalam satu paragraf tersebut. Nah, ide pokok paragraf kedua adalah ciri-ciri fisik burung makau. Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang adab dalam menjenguk orang sakit. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang apa-apa saja yang harus dilakukan untuk orang yang sakit. 1. Segera berobat. Rasulullah SAW bersabda, setiap penyakit ada obatnya. Apabila ditemukan obat yang tepat untuk suatu penyakit, maka akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah. 2. Segera bertaubat dan bersungguh-sungguh beramal soleh. 3. Berprasangka baik kepada Allah. Manusia adalah makhluk yang lemah di antara makhluk Allah lainnya, dan bahwa sesungguhnya Allah tidak membutuhkan untuk menyiksa dan tidak membutuhkan ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, 3 hari sebelum beliau wafat, janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali ia berbaik sangka kepada Allah. 4. Meminta maaf atas kesalahan dan kezaliman yang dilakukan. Segera membayar atau menunaikan hak-hak dan kewajiban kepada pemiliknya, dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. 5. Perbanyak berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan beristighfar. 6. Mengharap pahala dari Allah atas musibah atau penyakit yang dideritanya.
Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan keletihan, kekhawatiran dan kesedihan, dan tidak juga gangguan dan kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. 7. Berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berkeyakinan bahwa kesembuhan itu dari Allah dan tidak melupakan usaha-usaha untuk kesembuhannya, seperti berobat dari penyakitnya. Nah, jika merasa sakit diderita sekarat, maka kita membaca doa. Ada 2 doa yang disebutkan dalam hadis. Yang pertama, Allahumma ghfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la. Ya Allah, ampunilah dosaku, berilah rahmat kepadaku, dan pertemukan aku dengan kekasih yang maha tinggi. Kemudian yang kedua, Nabi memasukkan kedua tangannya ke dalam air, lalu diusapkan ke wajahnya, dan beliau bersabda, La ilaha illallah inna lil mauti lasakarat. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sesungguhnya mati itu mempunyai sekarat. Sekian dulu ya pelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.